semuanya, kembali lagi di channel Riri Afril. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan untuk siap juara Kosmi tahun 2025, yaitunya soal-soal penyisihan tahun 2023 untuk bidang matematika level 0 sampai 1 atau level yang bisa diikuti oleh kelas 1 sampai kelas 4. Kali ini kita akan bahas soal nomor 21 sampai 30. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu bahwa soal ini diambil dari web resminya Kosmi. Teman-teman bisa cari kosmi.com di Google, lalu akan muncul tampilan seperti ini dan soalnya ada di pojok kanan atas. Semoga membantu ya. Kita lanjutkan untuk pembahasan soal penyisihan tahun 2023 nomor 21. Jumlah sekelompok bilangan berurutan adalah 25. Jika bilangan terbesar sama dengan jumlah ayat pada surat Al-Fatihah, banyak bilangan pada kelompok tersebut adalah. Nah, di sini kita harus tahu dulu jumlah ayat pada surat Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah itu kita sama-sama tahu ya, banyak ayatnya adalah 7 ayat. Kemudian di sini dikatakan bahwa jumlah sekelompok bilangan berurutan adalah 25. Berarti 25 adalah jumlah dari angka 7, lalu angka sebelum 7 yaitu 6, lalu sebelumnya yaitu 5, dan seterusnya. Nah, soal ini bisa kita cari dengan melakukan operasi kebalikan dari jumlah, yaitunya kurang. Kita mulai dari 25 dikurang 7, hasilnya 18. Lalu kita kurangkan dengan bilangan sebelum 7, yaitunya 6, hasilnya 12. Kita kurangkan dengan bilangan berurutan sebelum 6, yaitunya 5. Hasilnya adalah 7. Kemudian 7 kita kurangkan dengan bilangan sebelum 5, yaitu 4. Hasilnya 3. Dan terakhir kita kurangkan dengan bilangan sebelum 4, yaitunya 3. Sehingga jawaban akhirnya 0 ya di sini. Oke, banyak bilangan tersebut adalah, nah kita hitung dari 7, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok bilangan. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 22, jarak dari kota A ke kota B itu adalah 200 km. Faras berangkat dari kota A pukul 10.00 dengan kecepatan 60 km per jam. Setelah menempuh jarak 90 km, ia beristirahat selama 40 menit. Lalu dilanjutkan dengan kecepatan 50 km per jam. Maka Faras sampai di kota B pada pukul. Nah, sebelum kita bahas soalnya, aku mau kasih tahu dulu cara cepat untuk menghafal rumus jarak, kecepatan, dan waktu. Adik-adik bisa bikin segitiga seperti ini, lalu tulis J, K, W. Atau untuk lebih mudah menghafalnya, Jokowi ya, nama presiden kita sebelumnya. J untuk jarak, K kecepatan, dan W adalah waktu. Kalau kita mau mencari jarak, berarti kecepatan kali waktu. Kalau mau cari kecepatan, jarak dibagi waktu. Kalau mau mencari waktu, jarak dibagi kecepatan. Nah, pertama-tama kita cari dulu waktu pertama yang dibutuhkan oleh Faras dengan kecepatan 160 km per jam dan jarak tempuhnya 90 km. Jadi kita cari dulu waktu tempuh untuk kondisi pertama. Nah, sesuai dengan segitiga ini, kita tahu bahwa waktu sama dengan jarak per kecepatan. Jaraknya 90 km, kecepatannya 60 km per jam. Kalau kita sederhanakan, sama-sama dibagi 30. 90 bagi 30 hasilnya 3. 60 dibagi 30 hasilnya 2. Jadi 3/2 jam. Kecepatannya juga kita coret. 3/2 jam itu sama dengan 1,5 jam. Nah, berarti sampai di sini untuk 1,5 jam kemudian, maka kita bisa hitung jamnya itu pukul 10 ia berangkat ditambah dengan 1,5 jam. Maka ini sama dengan pukul 11.30 ya, karena setengah jam itu 30 menit. Kemudian dia juga beristirahat selama 40 menit.
Nah, berarti kita tambahkan 11.30 ditambah 40 menit. Nah, ini boleh kita cari dengan cara 11.30 ditambah 40 menit itu kita bedakan jadi 30 tambah 10 ya. Karena 11.30 ditambah dengan 30 menit itu artinya 12.00 ditambah dengan 10 menit ya. Sehingga sampai ia beristirahat itu di pukul 12.10. Nah, kemudian kita cari waktu untuk melanjutkan perjalanan waktu 2, yaitunya dengan kecepatan 50 km per jam. Nah, sebelum kita cari waktu kedua, kita cari dulu jarak sisanya. Awalnya kan 200 km, lalu sudah ditempuh sejauh 90 km, maka jarak yang tersisa adalah 110 km. Lalu dengan rumus waktu kita cari waktu sama dengan jarak per kecepatan. Jaraknya 110 km dibagi dengan kecepatannya 50 km per jam. Nah, ini hasilnya adalah 2,2 jam adik-adik. Nah, lalu kita cari 2,2 jam itu 2 jam berapa menit ya. Nah, jadi ini kan koma dari 2,2 itu adalah 0,2 dikali dengan 60 menit. Nah, jadinya 2 jam ditambah 0,2 dikali 60 itu adalah 12 menit. Nah, maka waktu kedua itu ditempuh selama 2 jam 12 menit. Sehingga waktu untuk tiba di kota B itu pukul 12.10 ditambah dengan 2 jam ditambah 12 menit. Nah, jam 12.10 itu kalau kita tambahin dengan 2 jam hasilnya 14.10 ditambah 12 menit. Sehingga nilai akhirnya atau jam terakhirnya adalah 14.22. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 23. Pak Ahmad memelihara sapi, kambing, dan ayam. Jika jumlah ayam Pak Ahmad, ayam Pak Ahmad itu 6 ekor lebih banyak daripada jumlah kambing, berarti jumlah kambing ditambah 6. Kemudian jumlah kambing adalah setengah dari jumlah ayam. Kemudian jumlah sapi sama dengan setengah dari kambing. Maka jumlah semua hewan yang dipelihara oleh Pak Ahmad adalah. Nah, di sini ada triknya nih adik-adik. Coba dibaca bahwa kambing itu setengah ayam. Nah, karena di sini kambing setengah ayam, maka kambing yang di sini itu nilainya sama dengan 6. Nah, karena di sini dibilangnya setengah ya, kambing setengah dari ayam. Nah, berarti banyak ayam itu 2 kali 6, yaitunya ini 12, ini kambingnya adalah 6. Betul ya bahwa kalau kambingnya 6 dan ayamnya 12, maka kambing setengah dari ayam. Nah, di sini kita dapatkan langsung ayamnya 12, kambingnya 6. Kemudian dinyatakan bahwa sapi setengah kambing, berarti setengah dari 6. Setengah dari 6 itu adalah 3. Pertanyaannya jumlah semua hewan, lalu kita jumlahkan saja. 12 tambah 6, 18 ditambah 3, 21. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 24, Aisyah memiliki 20 kelereng biru. Ia bisa menukarkan kelereng dengan 2 cara. Yang pertama, 3 kelereng biru itu bisa diubah menjadi 1 kelereng kuning. Atau 2 kelereng kuning bisa ditukar dengan 7 kelereng merah. Berapa jumlah maksimum kelereng merah yang bisa ia peroleh? Nah, pertama-tama karena Aisyah punya kelereng biru, berarti kita harus ganti dulu menjadi kelereng kuning. Nah, karena 20 tidak bisa dibagi dengan 3, maka kita cari bilangan kelipatan 3 yang paling dekat dengan 20. Yaitunya 20 itu sama dengan 6 kali 3 ditambah 2.
yaitunya ini 18 ya. 18 ditambah 2. Oke. Nah, yang 2 kelereng biru ini tidak bisa kita ganti menjadi kuning karena tidak cukup. Nah, dari 18 kelereng biru itu bisa kita dapatkan 6 kuning ya. Karena 3 biru bisa menjadi 1 buah kuning. Jadi di sini kita bisa dapatkan 6 buah kuning. Nah, karena di sini kita sudah punya 6 buah kelereng kuning, maka kita bisa mengubah menjadi merah. Caranya bagi 2 dulu ini, sehingga kita bisa dapatkan 3 buah kelereng dikali dengan 7 yang merah. Nah, karena di sini kita punya kuning dan untuk setiap 2 kuning bisa jadi merah. Makanya kita bisa menukarkan sebanyak 3 kali. 3 kali 7 ya. Jadi jawaban akhirnya adalah 21. Jawabannya B. Soal nomor 25, perhatikan pola bilangan berikut. 2, 5, 13, 31, 69, dan seterusnya. Bilangan berikut dari pola tersebut adalah, coba adik-adik perhatikan, 2 ke 5 itu kita tambahkan dengan 3 ya, jaraknya 3. 5 ke 13 itu ditambahkan 8. 13 ke 31 itu kita tambahkan 18. 31 ke 69 itu kita tambahkan sebanyak 38. Ya. Kemudian kita perhatikan bahwa 3 ke 8 itu jaraknya 5. 8 ke 18 itu jaraknya 10. Lalu 18 ke 38 itu jaraknya 20. Nah, dari 5 ke 10 itu perkalian 2. Dari 10 ke 20 juga perkalian 2. Berarti setelahnya juga kita kali 2. Berarti jadinya ditambah 40. Sehingga penambahnya adalah 38 ditambah dengan 40 yaitunya 78. Maka bilangan pola terakhirnya adalah 69 ditambah dengan 78. 9 ditambah 8, 17. Ini dapatnya 14, 147. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 26, ini merupakan soal isian singkat. Persegi ABCD dan persegi DEFG digabungkan sehingga berbentuk seperti pada gambar. Keliling bangun ABCDEFG adalah. Nah, di sini kita bisa lihat panjang sisi dari persegi yang besar adalah 30 dan yang kecil itu harus kita cari ya. Karena sisi dari AD itu 30 dan AG 12, maka DG-nya adalah 18. Sehingga panjang sisi yang lainnya juga 18. Sedangkan untuk CD dan BA itu mengikuti panjang sisi 30. Nah, karena keliling itu yang kita hitung adalah bagian sisi-sisi yang di tepi-tepinya saja, berarti bagian ini tidak kita hitung. Maka dengan mudah kita hitung 30-nya ada 3 buah sisi. 30 dikali 3 ditambah dengan yang 18 juga ada 3 sisi. 18 dikali 3 ditambah dengan sisi yang 12 ini. 30 dikali 3, 90. 18 dikali 3, 54. Ditambah 12. 90 ditambah dengan 66. Maka hasilnya adalah 156. Jadi keliling bangun ini adalah 156 meter. Soal nomor 27, 3 hari yang lalu, pada hari Sabtu, Syifa merencanakan memulai hafalan surat Ad-Duha. Keesokan harinya, Syifa mulai menghafal. Jika dalam 1 hari, Syifa menghafal 1 ayat, Syifa menyelesaikan hafalan Ad-Duha pada hari. Nah, di sini dia mulai merencanakannya. Sabtu ini adalah rencana, berarti dia mulai keesokan harinya di hari Minggu. Ini adalah hari pertama. Kemudian kita cari berapa banyak ayat dari surat Ad-Duha. Yaitunya ada 11 ayat. Artinya kita mencari 11 hari dari hari Sabtu. Kenapa bukan dari hari Minggu? Karena hari Minggu sudah kita hitung sebagai hari pertama.
Cara untuk mencari 11 hari kemudian dari hari Sabtu adalah 11 kita bagi dengan 7 karena dalam satu minggu itu berulang 7 hari. Hasilnya adalah 1, 1 dikali 7, 7, dikurangkan sisanya 4. 4 merupakan sisa yang tidak bisa lagi dibagi 7. Sehingga artinya kita akan mencari hari keempat setelah Sabtu. Yaitunya Minggu, Senin, Selasa, hari keempatnya adalah Rabu. Jadi jawaban di sini Syifa menyelesaikan hafalan surat Ad-Duha pada hari Rabu. Soal nomor 28, Farhan rutin melaksanakan puasa Senin Kamis dan Ridwan rutin melaksanakan puasa Daud. Jika pada hari Senin tanggal 13 Februari tahun 2023 mereka berpuasa di hari yang sama, maka mereka akan berpuasa bersama-sama berikutnya pada tanggal. Pertama-tama kita cari dulu jadwal puasa dari Farhan. Dia selalu puasa Senin, Kamis, lalu Senin lagi, Kamis lagi, Senin, Kamis. Kita buat dulu beberapa ya. Sekarang kita jadwalkan puasanya Ridwan yang melaksanakan puasa Daud. Nah, puasa Daud itu adalah puasa yang selang-seling setiap harinya. Satu hari puasa, besoknya dia tidak puasa, lalu berpuasa lagi. Nah, jadi kalau dia mulai hari Senin, berarti setelah Senin dia akan berpuasa pada Rabu, kemudian Jumat, kemudian Minggu, kemudian yang selanjutnya dia akan berpuasa pada Selasa, lalu terakhir Kamis. Nah, di sini mereka sama-sama puasa lagi nih di hari Kamis, yaitunya hari Kamis minggu ketiga. Nah, karena di sini tanggal 13 Februari, maka Rabu ini tanggal 15, Jumat tanggal 17 ya, Minggu tanggal 19, Selasa tanggal 21 dan Kamis tanggal 23. Jadi di sini jawabannya 23 Februari. Soal nomor 29, Hanifah bangun pagi dan selesai melaksanakan sholat subuh pada pukul 04.50. Setelah itu dia membaca Al-Quran selama 15 menit dan bersiap-siap ke sekolah selama 47 menit. Kemudian ia ke sekolah menghabiskan waktu 13 menit. Hanifah sampai di sekolah pada pukul. Sekarang kita tambahkan dulu semua waktu yang digunakan oleh Hanifah. 15 menit ditambah dengan 47 menit ditambah dengan 13 menit. Nah, 47 ditambah dengan 13 itu sama dengan 60 menit ya adik-adik. Nah, 60 menit ditambah dengan 15 menit. Nah, agar lebih cepat kita mendapatkan hasilnya, di sini kita anggap saja atau tukar saja 60 menit itu menjadi 1 jam. Lalu nanti akan ditambah dengan 15 menit. Nah, 1 jam dari pukul 04.50 ditambah dengan 1 jam itu sama dengan 05.50. Lalu ditambah dengan 15 menit. Nah, ini hasilnya adalah 05.50 ditambah 10 menit ditambah 5 menit. Kenapa ini saya pisahkan 15 menit itu menjadi 10 ditambah 5? Karena untuk pukul 05.50 ditambah 10 menit itu akan menjadi 06.00. Nah, sehingga 06.00 ditambah dengan 5 menit itu adalah pukul 06.05. Jadi Hanifah sampai di sekolah 06.05. Soal terakhir, hari ini hari Senin, 2023 hari yang akan datang merupakan hari. Oke, 2023 itu tinggal kita bagi dengan 7. Ini soalnya mudah sekali ya, karena dalam satu minggu ada 7 hari yang berulang ya. Jadi kita bagi 7. 2023 dibagi 7 itu angka 2 dulu. 2 kali 7 14 kita kurangkan, turun 6, turun 2 dan 3. Lalu 8 dikali 7 56 kita kurangkan, ini hasilnya 6 3. Lalu 9 ya,
7 dikali 9, 63, maka ini sisanya 0. Oke. Berarti kalau sisanya 0 itu harinya sama aja dengan hari Senin. Kalau sisanya 1, berarti 1 hari setelah Senin, yaitunya Selasa. Jadi karena harinya itu 0, maka jawabannya tetap hari Senin. Jadi soal nomor 30 ini jawabannya adalah Senin. Oke adik-adik, sekianlah pembahasan dari soal-soal penyisihan kosmi untuk level 1 dan level 0 atau yang bisa diikuti oleh adik-adik yang kelas 1-4 SD. Semoga membantu ya. Nah, berikutnya akan kita coba untuk bahas soal penyisihan tahun 2022. Jadi ditunggu ya adik-adik ya. Semoga ini semua bisa membantu kamu untuk siap juara kosmi tahun 2025. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk ilmu yang bermanfaat. Kemudian juga like dan share videonya ke teman-temanmu agar kalian itu menjadi anak yang cerdas dan menjadi generasi emas tahun 2025. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa.